Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi modul 3, yaitu merancang penelitian tindakan kelas yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah PTK yang dibimbing oleh Ibu Dr. Neneng Windayani MPD. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Di antaranya ada saya sendiri, Angga Arya Septiana, sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Ada Ibu Neng Nida Yulianti Alawiyah sebagai pemateri 2, Ibu Wina Listari sebagai pemateri 3, Ibu Tuti Alawiyah sebagai pemateri 4, dan Ibu Hernawati sebagai pemateri 5. Baik, kita langsung saja masuk ke kegiatan belajar yang pertama. Langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, bagian A, langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah. B, mengembangkan alternatif tindakan yang akan disampaikan oleh Angga dan Ibu Neng Nida Yulianti Alawiyah. Langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah. Untuk dapat membuat perencanaan PTK yang baik, kita harus kembali kepada masalah yang kita hadapi sehari-hari dalam melaksanakan tindak pembelajaran. Masalah merupakan titik berangkat dalam melaksanakan PTK. Oleh karena itu, dalam merencanakan PTK, langkah awal yang harus Anda tempuh adalah mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran sehari-hari. Beberapa contoh masalah yang mungkin kita hadapi sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam interaksi pembelajaran. Yang kedua, dalam kaitan dengan prestasi belajar. Ketiga, disiplin belajar. Masalah tersebut hanyalah sebagian saja dari masalah yang bisa kita hadapi sehari-hari. Bagaimana cara memilih masalah dari sebanyak masalah yang kita hadapi tersebut? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah, kita harus mengingat kembali modul 1 dan 2, yaitu tentang masalah dan kriteria yang disebut masalah. Dalam hal ini, kita harus benar-benar merasakan adanya masalah dan sadar apabila masalah ini dibiarkan akan mengganggu proses pembelajaran. Masalah yang dipilih haruslah benar-benar masalah pembelajaran dapat diatasi melalui PTK. Identifikasi dapat kita lakukan dengan mengkaji hasil belajar siswa, mengingat kembali proses pembelajaran, melihat catatan harian yang kita buat pada akhir pelajaran, atau bahkan bertanya kepada siswa atau kepada teman sejawat. Yang kedua, menganalisis masalah. Masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran tentu harus segera kita atasi agar tidak berlarut-larut. Namun, sebelum kita memikirkan cara mengatasinya, kita terlebih dahulu harus tahu apa yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Tanpa menemukan akar penyebab yang benar, kita tidak mungkin dapat mengatasi secara tepat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Neng Nida Yulianti Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nida Yulianti Alawiyah. Saya dari Pokjar Singaparna. Di sini saya akan memaparkan materi tentang merumuskan masalah. Setelah melakukan analisis masalah dan menemukan penyebab atau akar masalah, selanjutnya kita akan merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah ini, hal yang harus dicermati yang pertama, masalah yang akan dirumuskan merupakan masalah yang akan dicari jawabannya melalui PTK, melalui penelitian tindakan kelas. Yang kedua, rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya, mengandung aspek yang diperbaiki dan upaya memperbaikinya. Jadi, dalam rumusan masalah itu harus berbentuk kalimat tanya dan harus ada aspek yang diperbaiki serta upaya untuk memperbaikinya seperti apa. Dalam rumusan masalah terkandung yang pertama tujuan perbaikan, yang kedua cara perbaikan yang akan ditempuh. Mari kita simak contoh 1, yaitu contoh rumusan masalah.
Bagaimana cara membuat penjelasan menjadi lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa, dan menggunakan alat peraga, sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam pelajaran IPS. Nah, dari sini, dari rumusan masalah ini terkandung tujuan perbaikan dan cara perbaikan yang akan ditempuh. Tujuan perbaikannya yang mana? Tujuan perbaikannya yaitu meningkatkan prestasi siswa dalam pelajaran IPS. Lalu, cara perbaikan seperti apa yang akan ditempuh? Cara perbaikan yang akan ditempuhnya yaitu membuat penjelasan menjadi lebih mudah dipahami, mengaktifkan siswa, dan menggunakan alat peraga. Itu salah satu contoh dari rumusan masalah. Untuk selanjutnya, yaitu mengembangkan alternatif tindakan. Nah, dalam mengembangkan alternatif tindakan itu berarti mengembangkan berbagai cara untuk mengatasi suatu masalah. Jadi ada beberapa cara. Dengan kata lain, mencari jawaban sementara atau hipotesis. Nah, hipotesis ini sering disebut dengan hipotesis tindakan, yaitu suatu perkiraan tentang tindakan yang diduga dapat mengatasi suatu permasalahan. Jadi, tindakan ini masih diduga dapat mengatasi suatu permasalahan. Tindakan ini dilakukan untuk mengintervensi kegiatan. Mengintervensi kegiatan itu yaitu mengubah kegiatan atau tindakan yang biasa dilakukan dengan tindakan yang diduga dapat memperbaiki kebiasaan semula. Itu yang dimaksud dengan mengintervensi kegiatan. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan alternatif tindakan diantaranya yang pertama, mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat dan pakar di bidang ilmu yang relevan. Yang ketiga, kita bisa mengingat kembali pengalaman kita dalam menangani masalah seperti yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, hipotesis ini harus terukur, measurable, dan dapat dilaksanakan. Jadi, dalam membuat hipotesis, kita harus membuat hipotesis yang dapat terukur dan juga dapat dilaksanakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Neng Nida Yulianti Alawiyah yang sudah memaparkan materinya. Baik, untuk pemaparan berikutnya, kita masuk ke kegiatan belajar 2, rencana dan proposal PTK. A. Rencana perbaikan. B. Menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpulan data. C. Proposal PTK yang akan disampaikan oleh Ibu Wina Listari, Ibu Tuti Alawiyah, dan Ibu Herni Hernawati. Untuk yang pertama akan disampaikan kepada Ibu Wina Listari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Listari. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana dan proposal PTK. Rencana perbaikan menuangkan alternatif perbaikan menjadi sebuah rencana yang siap untuk dilaksanakan, menuntut guru mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat. Rencana perlu kita tuangkan dalam sebuah format. Format RPP pada dasarnya sama dengan format pembelajaran sehari-hari. Secara sepintas keduanya sama, namun pada RPP perbaikan ada tambahan tujuan perbaikan dan rinciannya lebih lengkap. Dengan mencantumkan secara rinci dan lengkap setiap langkah dan hal-hal berkaitan dengan substansi seperti acuan, pertanyaan, atau alat peraga. Kemudian skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan urutan cerita yang disusun oleh seorang guru agar suatu peristiwa pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana dan prasarana termasuk alat peraga yang diperlukan dalam pembelajaran. Harus disiapkan dengan hati-hati. Selain alat peraga, sarana dan prasarana pembelajaran dapat berupa ruangan untuk diskusi kelompok, meja kursi tertentu, OHP, LCD, TV sesuai dengan tuntutan skenario pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah dari kelompok 3. Untuk materi selanjutnya yaitu menyusun RPP yang lengkap. Setelah mengembangkan skenario pembelajaran dan menyiapkan sarana prasarana pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun RPP yang lengkap. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam RPP sama dengan RPP yang biasa kita laksanakan atau kita rancang. Yang pertama adalah identitas sekolah, itu nama satuan pendidikan. Yang kedua, memuat identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi esensial atau materi pokok dari tema dan subtema tersebut. Yang kelima adalah alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi inti. Yang kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, materi pembelajaran. Yang kesepuluh, metode pembelajaran. Yang kesebelas adalah media pembelajaran. Yang ke-12 adalah sumber belajar. Yang ke-13 adalah langkah-langkah pembelajaran. Di dalam langkah-langkah pembelajaran ini mengisi kegiatan yang pertama adalah kegiatan awal, di mana guru akan menyampaikan salam, mengabsen siswanya. Lalu yang kedua adalah kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai dan materi apa yang akan kita sampaikan. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup biasanya diisi dengan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Langkah selanjutnya dalam pembuatan RPP adalah penilaian hasil belajar atau evaluasi. Di dalam penilaian hasil belajar atau evaluasi terdiri dari yang pertama prosedur. Prosedur yang akan digunakan untuk hasil belajar atau evaluasi ini prosedurnya apa. Lalu yang selanjutnya adalah alat evaluasi. Yang terakhir adalah kunci jawaban dari evaluasi tersebut. Setelah menyusun RPP, kita akan mensimulasikan rencana perbaikan. Untuk mensimulasikan rencana perbaikan, alangkah baiknya guru meminta bantuan dari rekan kerja di tempat kerja guru tersebut. Selanjutnya dari penilaian tindakan kelas adalah menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpul data. Di dalam menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpul data, yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga analisis dokumen. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Herni Hernawati yang membahas tentang proposal PTK. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herni Hernawati akan memaparkan tentang proposal PTK. Hakikat PTK dalam konteks pendidikan, proposal merupakan suatu dokumen yang berisi tentang rencana suatu kegiatan pendidikan yang dirancang oleh para pengusulnya. Proposal dalam PTK hakikatnya diajukan oleh guru atau suatu tim untuk memenuhi satu persyaratan yang dikeluarkan oleh sponsor pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan, dan Ketenagaan Perguruan Tinggi terdapat program tahunan yang menyediakan dana untuk penelitian tindakan kelas. Program ini berupa program kompetensi yang berarti bahwa dana diberikan kepada para dosen LPTK yang proposalnya terpilih. Para dosen LPTK ini wajib berkolaborasi dengan para guru, sehingga dengan demikian terbuka peluang bagi Anda untuk ikut dalam kompetensi ini. Yang kedua, format proposal PTK. Substansi proposal penelitian pada dasarnya terdiri dari komponen berikut. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Yang kedua, masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.
Yang ketiga ada kerangka teoritis. Yang keempat, metodologi penelitian. Proposal PTK tentu mempunyai ciri khas yang membedakannya dari proposal penelitian biasa. Meskipun demikian, substansi proposal PTK tidak jauh berbeda dari substansi penelitian non-PTK. Hanya pemasangannya saja yang berbeda. Sistematika usulan PTK. Yang pertama, memuat judul penelitian. Judul PTK haruslah singkat dan jelas, namun mampu menggambarkan masalah yang diteliti, tindakan perbaikan, hasil yang diharapkan, dan tempat penelitian. Yang kedua, bidang kajian. Bidang kajian berkaitan dengan masalah pembelajaran yang menjadi fokus PTK yang Anda usulkan. Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan mencakup deskripsi tentang masalah pembelajaran, proses identifikasi dan analisis masalah, penyebab atau akar terjadinya masalah, serta alasan mengapa masalah penting untuk diatasi. Yang keempat, perumusan dan pemecahan masalah. Rumusan masalah sebaiknya dibuat dalam bentuk kalimat tanya dan memang merupakan masalah penelitian. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah dan tindakan perbaikan. Yang keenam, manfaat hasil penelitian. Yang ketujuh, kajian pustaka. Dalam bagian ini dicantumkan kajian konsep, teori atau penelitian lain yang relevan dengan permasalahan dan tindakan yang dirancang, sehingga jelas kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedelapan, rencana dan prosedur penelitian. Bagian ini memuat subjek penelitian, tempat, waktu, dan lama tindakan, dan prosedur atau langkah-langkah PTK yang akan dilaksanakan. Yang kesembilan, ada jadwal penelitian. Memuat semua kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penulisan laporan, lengkap dengan waktu pelaksanaannya. Yang kesepuluh, biaya penelitian. Bagian ini mencantumkan secara rinci biaya yang diperlukan dalam penelitian. Yang ke-11, personalia penelitian. Memuat identitas tim peneliti serta perannya dalam penelitian. Yang ke-12, ada daftar pustaka. Memuat semua sumber yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Yang terakhir, ada lampiran-lampiran. Lampiran ini dibuat sesuai dengan permintaan sponsor. Yang pada umumnya dilampirkan terdiri dari instrumen penelitian, riwayat hidup tim peneliti, dan surat keterangan lain yang diperlukan. Yang terakhir, surat keterangan rekan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.